Selamat siang, Talis. Siang bang, baru bagaimana Kemarin kan? saya dengar-dengar infonya Talis sempat ikut kegiatan kah? Kegiatan di Jakarta, Jakarta. ini kegiatan apa? Konferensi tenurial. Konferensi tenurial. Iya, tenurial. Mungkin Yang bisa sharing kah terkait apa saja sih pembahasan dalam konferensi tersebut? Nah, bisa menjadi apa ya bahan refleksi atau pandangan-pandangan baru untuk kita yang ada di Merauke itu. ya ya. Oke, kalau secara umum sebenarnya kegiatan itu kemarin kan dilaksanakan oleh ini. Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat adat Nusantara, aman. Masyarakat adat Nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Ya, Nusantara ya. aliansi masyarakat adat Nusantara. Jadi seluruh organisasi-organisasi aliansi masyarakat adat yang ada di daerah-daerah dari Papua, Sulawesi, dari semua daerah yang ada di Indonesia itu diundang ke sana di Jakarta. Kegiatannya pada tanggal ini, tanggal 16 sampai dengan 17 Oktober kemarin. Nah, di situ sebenarnya banyak dibicarakan soal konflik-konflik, terutama konflik atau masalah mengenai tanah, perampasan-perampasan tanah yang dilakukan oleh itu korporasi besar, perusahaan-perusahaan besar yang sebenarnya juga itu izinnya diberikan oleh negara. Dan ketika masyarakat adat itu mengalami konflik antara korporasi yang mengambil tanahnya, ini negara kadang tidak hadir di situ, tidak hadir untuk menyelesaikan masalah masyarakat tertentu, masyarakat adat itu. Oh, Ini yang berarti kemarin ditampilkan begitu, konferensi apa tadi ya? konferensi tenurial. Konferensi tenurial itu kegiatan yang membahas terkait persoalan masyarakat adat ya, Ya, persoalan masyarakat adat, konflik agraria. ya, konflik agraria. Nah, kegiatannya menarik atau tidak menurut Talis? Kalau Kita saya, mengikuti kegiatan tersebut. kegiatan itu menarik bang, karena hari ini kan sebenarnya banyak masyarakat kita di Indonesia itu terjebak. Artinya kalau dalam realitas sosial, masyarakat sosial kan biasanya kita melihat bahwa masalah-masalah kita nih, masalah-masalah konflik sosial ini biasanya antara suku dengan suku, agama dengan agama, ras dengan ras, pulau dengan pulau, gitu. Tapi padahal sebenarnya setelah mengikuti kegiatan itu saya refleksi bahwa sebenarnya itu hanya masalah-masalah di atas, tapi sebenarnya ada akar masalah yang paling penting, gitu. Jadi terkadang karena memikirkan masalah-masalah seperti tadi, konflik agama, konflik ras, suku, pulau, tanah, itu akhirnya melupakan akar masalah ini sebenarnya. Bagian daripada akar masalah, perampasan-perampasan tanah. Ini yang biasanya jarang dibicarakan. Dan ini kan dialami oleh seluruh masyarakat adat di Indonesia. Itu bukan hanya orang Papua, bukan hanya orang Maluku, orang NTT, Sulawesi, tapi seluruh Indonesia. Jadi, di situ saya refleksi, oh, berarti sebenarnya masalah ya ini memang kesimpulannya agak mengerikan. Oh, musuh daripada masyarakat adat itu sebenarnya adalah oligarki. Dan oligarki ini diberi legalitas oleh negara. Selain masyarakat adat Ya. dalam konvensi tersebut, konvensi toh? Ya, Konferensi. Sorry. Dalam konferensi tersebut yang mengikuti kegiatannya itu siapa saja selain masyarakat adat? Adakah yang lain kah? Ada para pemudi, ada mahasiswa-mahasiswi juga kemarin ikut dalam kegiatan itu. Ada juga organisasi-organisasi yang bergerak entah itu di bidang
advokasi perempuan, perlindungan terhadap perempuan. Macam kemarin salah satunya kan dari Broke itu ada LAPR, Lembaga Perlindungan Perempuan tuh. Itu juga hadir di sana. Dan saya Berarti kebetulan kemarin mewakili itu. oh kemarin mewakili Iya, El Akper ya. LAPR. Berarti semangat perjuangan yang dibicarakan dalam konferensi tersebut itu memperjuangkan hak-hak masyarakat adat ya. Iya. Ini yang saya tangkap ini dari apa yang disampaikan oleh Thalis berkaitan dengan kegiatan tersebut. Nah, kalau berbicara soal masyarakat adat, itu sempatkah tidak disinggung dengan masalah agraria yang terjadi di Indonesia? Persoalan agraria yang terjadi di Indonesia. Itu sempat disinggung, Bang. Kemarin juga itu semua disinggung. Persoalan-persoalan agraria, bahkan disinggung bahwa sebenarnya kita harus kembali kepada landasan dasar, undang-undang dasar, yang dimana tercantum bahwa bumi, air, tanah dan sebagainya, oke, dikuasai oleh negara tapi untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Tapi itu tidak terjadi. Bahkan yang paling mengerikan, masyarakat adat akhirnya mulai berpikir bahwa ada narasi yang ya untuk saya memang itu keras narasinya, bahwa tanah masyarakat adat itu bukan tanah milik negara. Artinya yang seperti secara tidak langsung kan ini sebenarnya menggugurkan atau bukan menggugurkan tapi membantah atau mengkoreksi terkait undang-undang dasar kita yang membahas soal itu, tanah, air, bumi dan sebagainya dikuasai oleh negara itu. Jadi banyak kemarin narasi-narasi begitu yang kemudian disampaikan oleh berbagai masyarakat adat dari seluruh Indonesia bahwa tanah adat, tanah masyarakat adat itu bukan tanah negara. Jadi negara tidak punya hak untuk memberikan izin. Berarti Jadi tiba-tiba macam sudah planning mau bikin apa di sana. Berarti kalau berbicara konteks negara, itu sempat disinggung atau tidak mengenai ekonomi politik, persoalan ekonomi politik? Ya itu semua kemarin Disinggung ya. Sebenarnya kalau kita berbicara soal masyarakat adat ya, itu kemarin sempat disinggung atau tidak mengenai perdebatan tentang masyarakat adat dalam konteks global? Kalau kemarin, kalau mengenai masyarakat adat dalam konteks global itu memang kemarin tidak sempat disinggung. Jadi yang dibicarakan tuh hanya seputaran dalam negeri Indonesia. Ya, kalau kita berbicara masyarakat adat kan kalau diterjemahkan dalam konteks bahasa Inggris itu kan indigenous people. Yang menjadi masalah dalam konteks perdebatan di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menerjemahkan kata indigenous people ini. Nah, Indonesia ini kan belum berani untuk menerjemahkan indigenous people ini kan menjadi masyarakat pribumi. Entah kenapa dan seperti apa, saya juga belum mendalami itu. Ataukah mungkinkah karena persoalan politik? Nah, ini kan juga berpengaruh. Karena saya sangat percaya bahwa untuk memuluskan kepentingan, yaitu harus membodohi rakyatnya. Dalam tanda kutip, kita bukan kekurangan orang pintar sih, tapi lebih kepada kekurangan orang jujur, di mana orang-orang pintar menggunakan pengetahuannya, menggunakan wawasannya untuk memuluskan kepentingannya. Itu yang menjadi masalah. Ditambah lagi tadi kan Tali sempat singgung oligarki ya. Seksi juga ya perdebatannya ya. Iya. Bahkan di situ kan juga dibicarakan tentang perjuangan perempuan. Ada di beberapa daerah itu seperti di Kalimantan, nah itu bahkan di Sumatera, nah itu bukan teman-teman atau saudara-saudara laki-laki yang bergerak untuk menjaga tanah, tapi perempuan-perempuan yang bergerak. Bahkan sampai nekat ini untuk buka pakaian kalau seandainya alat paksa masuk.
dalam pembahasan di konferensi tersebut, kira-kira ada berapa persoalan agraria sih? Ada banyak lah atau begitu? Banyak sekali. Banyak sebenarnya, sekali, Bang. ya. Iya, banyak sekali. Ada juga disinggung soal ini, Bang. Ini letusan konflik agraria di era Presiden Joko Widodo. Era Presiden sekarang itu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Itu semuanya berjumlah 2.701 kasus. Ada konflik soal perkebunan, kehutanan, kemudian karena infrastruktur, agribisnis, pertanian, banyak. Ini ada data-data yang kemudian ditampilkan tuh, ada mengenai kriminalisasi, ada 1.934 kasus. Kemudian orang-orang yang dianiaya itu juga ada 814 kasus. Penembakan, tewas, banyak. Tapi itu kan baru yang tertangkap, belum yang kita tidak tahu, yang tidak terdata. Berarti kegiatan konferensi tenorial kemarin sangat bermanfaat ya untuk kita, untuk mengetahui konflik agraria yang terjadi di Indonesia, di mana konflik agraria itu dapat berdampak buruk untuk masyarakat, khususnya masyarakat adat, di mana mereka akan tergusur ya dari tanah adat mereka sendiri, dan itu sangat berdampak besar, bisa kehilangan identitas, terus menimbulkan masalah-masalah baru, lingkungan misalnya, ya kan, itu juga sangat berdampak. Degradasi lingkungan, tercemarnya air, banyak sekali sebenarnya. Jadi kemudian kemarin itu kan disampaikan bahwa di Indonesia ini ada penguasaan tanah itu 0,68%. Artinya ada 1% orang yang menguasai tanah sebesar 68%, hanya 1%. Nah ini kalau refleksi dari kemarin di Jakarta itu ketika saya lewat melalui jalan, ini saya jarang sekali ketemu rumah-rumah rakyat, karena kan di situ bangunannya didominasi oleh hotel-hotel, kemudian mal-mal dan kantor-kantor. Jadi situ kan sudah bisa lihat bahwa sebenarnya banyak sekali masyarakat yang kemudian kehilangan tanah. Di sana itu refleksi untuk kita macam di Papua atau di luar Jakarta lah intinya. Jangan terlalu sering menjual tanah, jangan sampai besok kita mengeluh lagi. Karena kan kadang kan persoalan tanah ini kan orang datang pribadi per pribadi. Kalau punya tanah saya datang ketemu. Jadi juga tergantung keputusan keluarga atau keputusan pemilik tanah. Baik, terima kasih Talis atas sharingnya. Nah, ini bisa menjadi acuan untuk kita bersama dan bisa menjadi bahan untuk menindaklanjuti gerakan-gerakan kita, khususnya gerakan kemasyarakatan dalam konteks masyarakat adat di Papua Selatan. Papua Selatan. Oke, baik, terima kasih. Bang, terima kasih.